Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elena Saputri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang terbentuknya PI atau sering disebut dengan Perhimpunan Indonesia. Yang kedua itu ada pengaruh insiden parti. Terus yang ketiga ada pola perjuangan Indonesia. Nah, yang pertama latar belakang berdirinya PI atau sering disebut dengan Perhimpunan Indonesia. Nah, PI itu didirikan pada tahun 1908. Nah, awalnya itu organisasi ini bernama Insiden Vereniging yang didirikan oleh seorang mahasiswa asal Indonesia yang mengenyam pendidikan di negara kincir angin atau sering disebut dengan negara Belanda. Nah, yang diantaranya itu ada Raden Sostro Kartono, terus Raden Noto Suroto, terus Sultan kesayangan itu yaitu ada Noto Diningrat, Sumitro Kolopaking, dan Apli Tule. Nah, pada mulanya itu pendidikan Indonesia ini bernama Insiden Vereniging. Nah, kegiatannya itu pada mulanya hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial dengan para anggota, ditambah dengan sesekali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Belanda. Maka dari itu nama insiden ini tuh berubah menjadi Himpunan Indonesia. Nah, kenapa kok diganti? Karena pergantian nama ini juga itu mempunyai arti strategis. Nah, karena dengan demikian telah muncul sebuah identitas baru bagi suatu bangsa yang ingin berdiri sendiri dan menjadi bangsa yang merdeka. Nah, PI ini mempunyai tujuan. Yang pertama itu untuk memajukan program-program yang akan dilakukan untuk umum atau untuk kepentingan dari orang asli Indonesia. Lalu mereka juga mempunyai tanggung jawab dalam memimpin rakyat saat melawan para penjajah. Selain itu, tujuan PI itu adalah membuka mata rakyat Belanda dan meyakinkan tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis pada rakyat Indonesia. Dan selanjutnya itu ada dampak perdamaian Perang Dunia Pertama. Muncullah di barat negara-negara nation, antara lain yaitu prakarsa Presiden Woodrow Wilson, dan kemudian pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut dengan Valkenburg. Pernyataan dari Wilson yang terkenal sebagai hak penentuan nasib sendiri itu yang juga berfungsi sebagai dasar penentuan peta baru Eropa sehabis Perang Dunia Pertama, yang menimbulkan dampak nasionalisme dan pertambahan pula pemicu nasionalisme di daerah jajahan di mana-mana. Pada tahun 1922, The Incident ini juga diterjemahkan menjadi Perhimpunan Indonesia, dan dari awal 1973 mempunyai pengurus baru dengan ketuanya yaitu R. Iwal Kwesoma Somantri. Sekretarisnya yaitu Jessita Nala. Bendaharanya Muhammad Hatta. Komisariatnya itu Sastro Muljono, dan Arifarisnya Murkosomo. Nah, kemudian di samping nama dalam bahasa Belanda dipakai juga dengan Perhimpunan Indonesia, dan lama-lama hanya nama Perhimpunan Indonesia saja yang dipakai. Dengan demikian semakin tegas bergerak memasuki bidang politik. Perubahan ini juga mendorong oleh bangkitnya seluruh bangsa-bangsa terjajah Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan. Nah, semenjak tahun 1923, PI aktif berjuang, bahkan mempelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Nah, berdasarkan perubahan ini, PI keluar dari
Indonesia Verbod ini atau sering disebut dengan suatu perkumpulan yang bertujuan untuk menggabungkan organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia, Belanda dan peranakan Cina yang berorientasi ke Indonesia dalam suatu kerja sama pada tahun 1923 karena dianggap tidak perlu lagi. Selanjutnya yaitu dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-15 pada tahun 1924, mereka menerbitkan buku peringatan yang berjudul Gederok Book. Buku ini berisi tentang artikel yang ditulis oleh Marlis, Ahmad Subarjo, lalu Sukiman Wiryojoyo, Muhammad Hatta, terus Muhammad Natsir, Sulaiman, dan lain sebagainya. Susunan buku ini adalah sebagai berikut, yaitu artikel yang berjudul tentang tinjauan yang menguraikan pembentukan dan perkembangan PI yang disusul oleh karangan judulnya yaitu Mananjak. Kemudian karangan ini tentang jalan baru. Nah, berikut ini ada arah zamannya, yaitu di dalamnya itu ada 3 abad penjajahan akhir yang menimbulkan sikap yang semestinya ditunjukkan untuk menajahkan atau menunjukkan sikap perlawanan, tidak mau berkompromi. Meliputi karangan dalam majalah Indonesia, mereka terbitan dalam tahun-tahun berikut, dan dalam pertanyaan dasar-dasar. Nah, masalah-masalah ini juga yang diinvestasikan antara lain yaitu hanya Indonesia yang bersatu, serta mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang mampu mematahkan kekuatan penguasaan yang menjajah. Nah, tujuannya itu untuk bersama. Nah, ialah membebaskan Indonesia berdasarkan pada kesadaran dan bertumpu pada kekuatan akal massa nasionalisme. Nah, keikutsertaan semua lapisan masyarakat ini tuh dalam menunjukkan kebebasan yang berdominasi dalam perjuangan itu adalah berlawanan kepentingan yang menjajah dan yang dijajah. Nah, kecenderungan ini juga dalam perjuangan ialah bagaimana menyembunyikan dan menutupi siasat kaum penjajah. Politik kolonial itu merusak dan mendemoralisasi kehidupan PSKI dan FISIS. Maka perlu diusahakan normalisasi relasi-relasi dalam kehidupan masyarakat kolonial itu. Nah, berdasarkan pernyataan itu muncullah pernyataan dasar-dasar PI yang tertera dalam Hindia Putra edisi Maret 1923 sebagai berikut. Yang pertama itu ada masa depan bangsa Indonesia hanya semata-mata yang dalam pembentukan struktur pemerintahan sendiri dapat dipertanggungjawabkan oleh bangsa Indonesia. Lalu yang kedua itu ada untuk mencapai itu setiap orang menurut kemampuan serta menurut kekuatan serta kecakapannya diusahakan tanpa bantuan pihak manapun. Yang ketiga itu ada untuk mencapai tujuan bersama, itu semua unsur atau lapisan rakyat perlu kerjasama seerat-eratnya. Nah, perlu dicatat di sini juga bahwa dalam deklarasi itu sangat ditentukan pokok-pokok, antara lain itu ada ide-ide kesatuan atau ideologi kesatuan dan prinsip demokrasi sebagai tindak lanjut proklamasi dasar-dasar PI
disusun rencana kerjanya, yaitu yang pertama itu untuk melancarkan propagandanya secara intensi dasar-dasar tersebut, terutama Indonesia. Yang kedua itu untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu ada meningkatkan perhatian para anggota terhadap persoalan internasional. Yang selanjutnya yaitu pengaruh tokoh Indis Party. Nah, pendirinya yaitu sering disebut juga dengan nama Danudirja Setiabudi, adalah seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, ia juga adalah wartawan sekaligus penulis, tambah lagi aktivis politik yang hidup di antara dua identitas. Nah, Dipto Mangunkusumo ini atau sering disebut dengan nama Dipto adalah putra seorang priai rendah di Ambarawa, Jawa Tengah yang berhasil sekolah di Stovia. Dipto ini berkontribusi dalam berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian membangun organisasi yang lebih inklusif, yaitu Insiden Party. Nah, Suwardi Suryaningrat itu atau Ki Hajar Dewantara adalah aktivis politik, penulis, dan guru yang berasal dari Perkualaman. Ia menyoroti diskriminasi yang tumbuh terhadap kalangan pribumi, terutama dalam bidang pendidikan. Insiden Party ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pergerakan nasional di Indonesia. Nah, walaupun tidak bertahan lama, Insiden Party ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pergerakan di Indonesia. Nah, partai ini dibentuk oleh 3 orang cendekiawan Hindia Belanda yang dikenal sebagai 3 serangkai. Nah, yang selanjutnya itu ada pola perjuangan Indonesia. Di sini tuh ada perbedaannya juga pola perjuangan sebelum dan setelah tahun 1908. Nah, pola yang pertama itu yaitu pola sebelum tahun 1908, yaitu sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia yang masih bersifat kedaerahan. Nah, lalu yang kedua itu ada perlawanan yang dilakukan untuk tidak dilakukan secara bersama-sama dan serentak. Terus ketiga itu ada perlawanan hanya bergantung pada instruksi dan arahan pemimpin, sehingga ketika pemimpin tertangkap maka pahlawan akan tidak berlanjut. Nah, yang keempat itu ada kualitas senjata yang dimiliki rakyat Indonesia tidak sebanding dengan senjata milik Belanda. Terus yang selanjutnya yaitu yang setelah tahun 1908, yaitu yang pertama itu ada satu itu berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia itu bersifat nasional dan terorganisir. Yang kedua itu ada perlawanan yang dilakukan secara bersama-sama dan serentak. Nah, yang ketiga itu ada perlawanan yang bersifat kontinu, sehingga walaupun pemimpin tertangkap namun perjuangannya itu masih berlangsung. Yang keempat itu ada persenjataan bangsa Indonesia lebih memadai sebab banyak didapat dari hasil perampasan. Itu yang kelima itu ada rakyat Indonesia yang sudah lebih bisa menerima keragaman sehingga tidak mudah diadu domba. Yang keenam itu ada
pengkhianatan terhadap bangsa sendiri sudah mulai berkurang dibandingkan sebelum tahun 1908. Dan yang ketujuh itu ada perasaan senasib sudah semakin kuat dan besar, diakibatkan sudah terlalu lamanya bangsa Indonesia ini dijajah dengan cara dan metode yang sama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.